Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu menteladani beliau, kisah-kisah baiknya dan juga heroiknya. Amin. Izinkan saya di sini untuk memberikan sharing knowledge, berbagi pengetahuan apa yang saya miliki, karena kebetulan hari ini saya diamanahkan untuk jadwal tersebut, untuk jadwal kultum gitu. Jadi ya udah. Sebelumnya juga saya mohon izin kepada senior saya untuk berbagi pengetahuan apa yang saya miliki. Semoga jika ini baik dapat diambil manfaatnya, dan jika salah saya akan belajar lagi. Sebelum itu mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Saya akan membuka kultum pada pagi hari ini dengan membacakan sebuah hadis. Hadisnya seperti ini bunyinya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Artinya adalah senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sekilas hadis ini terdengar ringkas gitu kan, terdengar mudah dan terdengar biasa aja gitu. Tapi menurut saya ini hadis kalau dikembangkan banyak banget gitu maknanya. Maka pada pagi hari ini saya akan coba mengembangkan hadis ini berdasarkan jalan yang benar gitu, bukan jalan yang belok-belok gitu kan. Dan juga beberapa pengembangan dari apa yang saya pahami berdasarkan disiplin ilmu saya gitu. Yang pertama, pada hadis ini saya fokus dengan kata sedekahnya gitu kan. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah gitu. Nah ternyata kalau kita bicara sedekah itu ya luas banget maknanya. Bicara sedekah itu maknanya itu luas banget gitu. Nggak hanya sekedar ngeluarin duit, nggak hanya mengeluarkan harta aja gitu. Tapi ternyata senyum pun bisa dikatakan sebagai sedekah gitu. Nah maka dari itu sedekah itu kalau misalkan boleh saya definisikan adalah apa-apa yang kita berikan kepada orang lain secara ikhlas dan tulus gitu, tanpa ya mandang itu harta itu apa gitu. Bisa jadi kayak ini senyum, atau mungkin bisa jadi sembako gitu kan, atau mungkin bisa nih tetangga kita butuh obat nyamuk, kasih juga obat nyamuk dah gitu. Tapi kan nggak mungkin juga obat nyamuk ya, tapi itu contoh gitu misalkan. Nah seperti itu. Sedekah ya kan, ternyata nggak hanya
terbatas gitu sama yang namanya harta doang. Tapi apa-apa yang kita miliki, salah satunya tadi senyum gitu kan, senyum. Maka menurut saya menjadi adil gitu kan. Ketika kalau nggak salah waktu itu pernah ada hadis gitu. Pernah ada hadis, coba saya saya kutip gitu. Saya coba ceritakan kembali secara ringkas. Jadi ceritanya nih ada umatnya Nabi Muhammad gitu kan, yang kaya dan belum kaya gitu loh, cukup lah rezekinya gitu, atau mungkin pas-pasan gitu. Kemudian bilang gitu, Nabi enak banget itu yang kaya, tiap hari bisa infak, duitnya banyak, orang habis-habis gitu kan. Dan terus kalau misalkan kayak begitu kita gimana infaknya kan gitu kan. Habis itu langsung katanya Nabi, ya tenang aja gitu. Yang kaya iya bisa deh infak pakai harta gitu. Kamu kalau misalkan kagak bisa, tenang aja. Kamu bisa infak dengan apa? Dengan amal baik kamu ke orang lain gitu kan. Senyum, perilaku baik dan segala macamnya. Nah, itu. Jadi adil gitu, siapapun bisa gitu. Makanya jangan sampai merasa berkecil hati gitu, jangan sampai merasa nggak cukup gitu. Karena menurut saya orang misalkan nih orang yang mau infak harta gitu kan, infak harta itu bukan orang yang kaya gitu, tapi orang yang bersyukur, orang yang merasa cukup gitu, bersyukur, merasa cukup dengan apa yang dia punya. Wah saya ada nih pas lah nih buat saya pribadi, ini masih ada ya, ini infakin gitu. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga ingat gitu kan, ada hadis gini bunyinya. Setiap tubuhmu gitu kan, setiap tubuhmu itu punya kewajiban untuk berinfak gitu. Setiap anggota tubuhnya tuh setiap hari diwajibkan untuk berinfak gitu. Itu gitu deh kurang lebih hadisnya kan. Nah jadi kalau misalkan setiap bagian tubuh itu diwajibkan buat berinfak, gimana tuh maksudnya? Oh ternyata penjelasan selanjutnya dari hadis tersebut adalah ya dengan kamu tadi tuh melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Ya kayak tadi misalkan sholat duha, udah sholat duha belum? Udah. Habis itu udah baca buku belum? Udah misalkan. Udah ngaji belum? Udah zikir belum? Udah. Nah itu sedekah untuk dirinya sendiri, memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena sejatinya apa yang kita lakukan baik atau buruk, ya itu kembali ke dirinya sendiri gitu. Jadi itu sedekah untuk dirinya sendiri gitu. Nah kemudian yang kedua, kalau bicara sedekah lagi gitu kan, kalau bicara sedekah juga gitu, saya berpikir ini tuh ibadah yang hablum minanas, yang hubungannya dengan manusia. Biasanya kan kita kalau misalkan ngomongin ibadah tuh kadang terkekang gitu oleh pemahaman ya sholat lagi gitu, terus apalagi zikir lagi, ngaji lagi, yang hubungannya itu transcendence gitu, ke atas gitu, hubungannya vertikal gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mau beribadah itu nggak cuma jalurnya tuh ke atas, tapi ke samping juga bisa gitu. Jalurnya horizontal. Maksudnya gimana tuh? Iya, maksudnya itu ke sama manusia, ke sesama makhluk hidup gitu kan, ke tanaman, tumbuhan gitu, menjaga lingkungan. Nah seperti itu. Jadi itu bagian dari hablum minanas gitu kan. Nah sedekah itu menurut saya masuk ke dalam situ, hablum minanas. Jadi ibarat mah jalan menuju Ciputat tuh banyak, lewat Cirende, lewat Rempoa gitu kan, lewat Pamulang gitu kan. Yang penting tujuannya tuh satu, ke Ciputat. Nah sama gitu ketika kita ibadah, kalau kita nyari surga, nyari ridha Allah, jalurnya banyak. Ada yang jalur yang hablum minallah, ada jalur hablum minanas, ada yang dengan cara sholat, ada yang dengan cara zakat, ada yang dengan cara infak, ada yang dengan cara kayak gitu. Nah jadi
kedua-duanya sama-sama penting gitu ya, sama-sama penting. Jangan sampai menghakimi satu sama lain. Dia nih kayaknya begini sholatnya nih, padahal mah sebenarnya sholat itu di belakang gitu, nggak kelihatan. Yang sering kelihatan, yang ditonjolkan, yang diunggulkan dalam ibadahnya itu adalah yang hablum minan nas. Atau mungkin yang sebaliknya gitu kan, ini orang sholat baik di masjid aja, ngendep di masjid gitu kan, zikir mulu gitu. Totonya sebenarnya mah di belakang itu rekeningnya udah kemana-mana itu transfer itu kan, kayak gitu. Oke, ini yang pertama itu kan sedekah gitu. Terus yang kedua yang saya perhatikan itu kata senyum gitu kan. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah gitu. Kata senyum gitu. Kata senyum itu juga menarik gitu menurut saya ya. Karena saya coba baca gitu kan literatur tentang senyum ini gitu. Senyum itu punya bagian tersendiri gitu, dibahas dalam psikologi. Menurut psikolog itu saya lupa namanya, kalau nggak salah psikolog siapa namanya, cewek gitu saya lupa. Nah, dia bilang kalau senyum itu ya semakin kita rajin senyum gitu kan, semakin kita banyak senyum, itu akan memberikan rangsangan, akan melatih otak kita itu untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi moodnya baik, pikirannya baik kayak begitu. Karena kalau misalkan kita ngelihat nih orang senyum gitu kan, itu pasti vibes-nya tuh atau mungkin kesannya itu manis banget gitu. Kesannya nih lagi bahagia. Kesannya nih lagi ceria. Akhirnya itu yang ditransfer kepada partner, kawan, tetangga kita yang menerima senyuman itu gitu. Sehingga nggak cuma yang nerimanya aja gitu kan. Ngelihat tetangga saya senyum sama saya nih, berarti dia lagi bahagia nih, saya jadi ikut bahagia. Kadang kan kita nggak tahu ya, bahagia itu dari hal-hal simpel seperti itu gitu. Kemudian setelah ngelihat itu, ternyata tetangga saya bahagia, kayaknya nih senyum balik ke saya. Akhirnya kita nerima itu juga, akhirnya kita jadi bahagia juga gitu. Nah makanya menarik gitu kan. Akhirnya saya berpikir nih, ketika kita rajin senyum gitu kan, tapi jangan senyum sendiri ya gitu. Misalkan rajin senyum nih, misalnya ada tetangga senyum, maksudnya ramah tamah gitu kan, berkasih sayang dengan tetangga, senyum gitu kan. Nah itu secara nggak langsung melatih otak kita gitu, melatih pikiran kita tuh untuk selalu positif, moodnya baik, positif, moodnya baik, bahagia gitu. Akhirnya nanti ngaruh tuh ke kesehatan mentalnya gitu. Jadi jangan dikira kesehatan mental itu nggak penting gitu kan. Penting juga itu, kesehatan fisik, kesehatan mental, dua-duanya penting. Kalau bicara kesehatan fisik kan ya kita udah ngerti. Kalau misalkan sakit, ini berdarah, ini pilek, ini batuk gitu. Ini nanti jadi nggak bisa nafasnya susah. Kalau berdarah terus nanti juga nggak nyaman nih, perih, sakit dan segala macamnya. Nah, nanti kalau misalkan begitu buat kerja, buat ngelakuin aktivitas nggak nyaman. Nah sama gitu. Kalau misalkan nanti kita ada gangguan, misalkan gangguan psikologi gitu, mental illness gitu kan, kita pasti mikir, udahlah, nggak usah lah, putus asa aja lah gue gitu. Udahlah, nggak usah dikerjain lah, malas lah gini mah. Pusing banget nih, depresi, stres kayak gitu. Nah itu kalau nggak dikelola, nggak di-manage, itu bahaya juga gitu. Jadi sama-sama bikin nggak produktif, sakit nggak produktif, sakit mentalnya juga sama juga bikin nggak produktif gitu. Jadi itu ya, senyum tuh jauh banget tadi dari senyum udah sampai nyasar ke situ aja gitu. Nah jadi seperti itu. Oke, balik lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu ke hadisnya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah gitu. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah gitu, adalah sedekah. Ya, kurang lebih itu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Semoga hari ini kita berbahagia dan bisa produktif dengan aktivitas-aktivitas kita. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.